Halo, pada kesempatan kali ini kita akan memulai perjalanan kita untuk memahami salah satu aspek paling krusial dalam dunia konstruksi. Manajemen mutu ini bukan hanya tentang membangun, tetapi tentang membangun dengan benar, dengan kualitas yang terjamin dari setiap detailnya. Mengapa topik ini begitu penting? Industri konstruksi penuh dengan tantangan dan kompleksitas. Satu kesalahan kecil saja dapat berakibat fatal, mulai dari pembengkakan biaya yang sangat signifikan, risiko keselamatan pekerja dan pengguna, hingga merusak reputasi perusahaan. Di sisi lain, ekspektasi klien dan regulasi semakin ketat, ditambah dengan persaingan pasar yang semakin ketat. Oleh karena itu, manajemen mutu bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Mari kita bedah istilah manajemen mutu ini dari akarnya. Kata manajemen sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan. Dalam konteks proyek konstruksi, sumber daya yang kita kelola sangat beragam, mulai dari tenaga kerja, terampil, material berkualitas, peralatan canggih, metode kerja yang efisien, anggaran, hingga waktu yang terbatas. Tujuan kita adalah menyelesaikan proyek dengan sukses. Kemudian ada kata mutu. KBBI mendefinisikannya sebagai ukuran baik buruknya suatu benda, derajat atau taraf. Dalam proyek konstruksi, mutu tidak hanya berbicara tentang keindahan atau estetika, tetapi juga tentang kekuatan, fungsionalitas, keamanan, dan ketahanan suatu struktur. Mutu harus dapat diukur secara objektif, namun pada akhirnya juga mencakup kepuasan subjektif dari pengguna atau klien. Jadi, kita gabungkan kedua kata tersebut. Manajemen mutu dalam proyek konstruksi dapat diartikan sebagai sebuah proses yang holistik. Ini adalah bagaimana kita mengelola dan memelihara kualitas di setiap tahap proyek. Tujuannya sangat jelas, memastikan bahwa hasil akhir proyek tidak hanya memenuhi standar dan kriteria yang telah disepakati, tetapi juga menjamin kepuasan pelanggan, mematuhi semua regulasi yang berlaku, dan tentu saja sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah direncanakan. Dari definisi komprehensif tadi, ada 4 pilar utama yang perlu kita pahami. Pertama adalah keharusan untuk memenuhi standar dan kriteria yang sudah ditetapkan, mulai dari gambar kerja hingga standar bahan. Kedua, dan ini sangat penting, adalah kepuasan pelanggan harus terjamin. Proyek kita dibangun untuk mereka. Ketiga, kita harus selalu mematuhi parameter dan persyaratan peraturan yang berlaku demi keselamatan dan legalitas. Dan terakhir, setiap hasil pekerjaan harus benar-benar sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah direncanakan secara detail. Manajemen mutu bukan hanya tentang pemeriksaan di akhir proyek. Mutu harus diintegrasikan di sepanjang siklus hidup proyek, dimulai dari fase perencanaan dan desain, di mana kita menetapkan spesifikasi dan standar. Berlanjut ke fase pengadaan, memastikan material dan subkontrak berkualitas. Kemudian yang terpenting adalah fase pelaksanaan di lapangan, dengan pengawasan ketat, hingga fase penyerahan dan pemeliharaan, di mana kita memastikan fungsionalitas dan ketahanan jangka panjang. Lalu, apa saja manfaat konkret dari penerapan manajemen mutu yang efektif? Dengan menginvestasikan waktu dan sumber daya pada mutu sejak awal, kita dapat secara signifikan mengurangi biaya yang timbul akibat kegagalan atau rework, meningkatkan efisiensi dan produktivitas di lapangan, memastikan standar keamanan yang lebih tinggi, membangun reputasi perusahaan yang kuat, dan yang terpenting, menjamin kepuasan pelanggan dalam jangka panjang. Ini adalah investasi, bukan hanya biaya. Sebaliknya, mengabaikan mutu adalah resep menuju bencana. Tanpa manajemen mutu yang baik, kita beresiko mengalami pembengkakan biaya yang tidak terduga karena harus melakukan perbaikan atau rework. Penundaan jadwal proyek yang berujung pada denda, bahkan tuntutan hukum dan sanksi dari pihak berwenang. Yang paling merugikan adalah hilangnya reputasi dan kepercayaan klien, dan yang paling fatal adalah resiko kecelakaan atau kegagalan struktur yang dapat membahayakan nyawa. Visi kita dalam manajemen mutu adalah menciptakan proyek-proyek konstruksi yang tidak hanya selesai, tetapi selesai dengan keunggulan, aman, fungsional, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Untuk mencapai visi tersebut, misi kita adalah mengimplementasikan sistem manajemen mutu yang terintegrasi.
terus meningkatkan kompetensi seluruh tim kita, dan yang terpenting, membangun budaya mutu yang melekat di setiap individu dalam organisasi. Dalam sesi berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam tentang prinsip-prinsip yang melandasi manajemen mutu, memahami 3 pilar utamanya yaitu perencanaan, pengendalian, dan penjaminan mutu. Kita juga akan melihat contoh-contoh sukses penerapan manajemen mutu dari berbagai proyek di dunia dan di Indonesia, serta mengenal berbagai standar mutu yang jadi acuan kita. Demikianlah pengantar singkat mengenai manajemen mutu dalam proyek konstruksi. Saya harap ini memberikan gambaran awal yang jelas tentang pentingnya topik ini. Terima kasih atas perhatian Anda.